Mbak Jessica, seperti yang kita sampaikan bahwa daya beli sedang lemah, lalu kelas menengah kini juga angkanya menurun, artinya kelas menengah ini buying power-nya juga turun, lalu kini menjadi kelas bawah juga, begitu kan. Apakah daya belinya juga tercermin ke produk-produk yang disajikan oleh DK Group? Oke, kalau melihat seperti ini mungkin, karena DK Group ini kita kan menjual produk skincare itu masih di harga yang menengah terjangkau lah ya. Jadi, dan juga produk-produk yang kami jual itu seperti industri skincare ini kan masih sepertinya sudah menjadi bukan barang non esensial, tapi udah menjadi bahan kebutuhan sehari-hari ya Mbak. Jadinya tuh kalau dari aku melihatnya belum begitu terdampak. Jadi masih stabil-stabil aja nih Mbak sampai hari ini. Oke, berarti kalau kita lihat sejak pandemi sampai sekarang, apakah ada perubahan yang signifikan atau tidak? Eee, industri skincare-nya tidak kalau menurut saya, tapi mungkin itu yang terdampak itu yang memang premium. Mungkin Oke. orang beralih ke harga skincare yang lebih terjangkau. Oke, orang jadi beralih ke harga skincare yang lebih terjangkau gitu ya. Dan tadi yang seperti saya sampaikan bahwa BPS ini baru saja merilis data bahwa terjadi deflasi 4 bulan beruntun yang menjadi salah satu pertanda akhirnya ada penurunan daya beli masyarakat. Apakah ini berdampak ke daya beli bisnis Anda nih? Apakah ada penurunan daya beli? Mungkin boleh dielaborasi lebih ke produk-produk tertentu ada penurunan daya beli. Katakanlah orang mungkin sudah tidak lagi membeli sunscreen karena pertimbangan khusus atau justru sunscreen justru lebih meningkat atau sabun muka tidak dibeli lagi atau seperti apa? Mungkin bisa dielaborasi. Kalau dari yang aku lihat, kalau di company aku ini belum ada yang signifikan kerasa gitu loh Mbak penurunannya. Karena memang produk-produk ini menjadi kebutuhan sehari-hari. Jadi kayak orang nggak mungkin nggak pakai ini gitu. Kayak facial wash itu kan kayak semua orang pakai gitu. Yang kayak sunscreen juga sekarang edukasi udah semakin banyak gitu kan. Jadi mereka pakai. Jadi sebenarnya tantangan buat kita brand lokal ini belum kerasa dari si deflasi ini, tapi lebih dari kompetisinya. Oke, boleh dielaborasi. Berarti apa yang menjadi tantangan terbesar? Kalau tadi sempat menyinggung kompetisi. Iya, kalau di kita merasa 1-2 tahun belakangan ini banyaknya brand dari China yang masuk dan mereka langsung tiba-tiba menjadi besar, itu yang menyulitkan kita untuk berkompetisi bersama mereka gitu. Berarti tantangan terbesar ini adalah produk-produk dari luar negeri. Betul. Oke, dan apa yang dilakukan untuk menyiasati kehadiran produk-produk dari luar negeri ini? Kita terus berinovasi dari segi produk karena mereka masuk. Kalau yang seperti kita tahu ya, kayak mereka kan masuk juga besar di e-commerce yang memang dari sana juga gitu kan. Jadi seperti ada bantuan gitu dari e-commerce sana gitu, di mana kita berjuang sendiri nih pemain-pemain lokal ini gitu. Jadi kita bisa terus berkompetisi itu dengan cara berinovasi produk. Jadi kita bikin terus produk-produk yang memang lebih unggul lagi dari mereka. Untuk bahan bakunya sendiri yang dibuat dari DK Group ini bahan bakunya lokal atau juga ngambil dari luar? Masih dari luar, karena memang dari lokal ini belum menyediakan. Oke, nah dengan adanya bahan baku dari luar, apakah artinya terpengaruh juga dengan perubahan kurs rupiah dan sebagainya? Nah betul banget Mbak, karena belakangan ini tuh dolar naik banget kan. Kita tuh benar-benar bergantung sama harga dolar juga karena kita beli bahan baku dari luar. Jadi pas itu harga pokok kita juga meningkat. Oke, nah tadi saya ingin kembali lagi ke kalah saing dari produk China. Kita nggak mau sebut kalah saing ya, artinya kita berkompetisi. Berkompetisinya ini dari segi harga kah, dari segi kandungan kah, packaging kah, atau seperti apa? Kalau dari kandungan dan packaging, saya percaya kalau produk lokal ini udah sangat-sangat bagus dan bisa berinovasi juga gitu. Jadi itu nggak kalah, kualitas produk tuh nggak kalah dari produk-produk mereka gitu. Tapi lebih kayak dari sisi permodalan, karena kita kan juga sendiri, tapi mereka masuk itu dengan modal yang sangat besar. Jadi mereka mungkin bisa lebih membakar uang untuk bisa memarketingkan produknya. Terus juga ada bantuan dari e-commerce yang memang dari sana juga gitu. Dimana kita berjuang sendiri. Oke, dengan inovasi yang dihadirkan, apakah sudah cukup mumpuni untuk bisa berkompetisi dengan produk-produk yang hadir dari China ini? Sejauh yang DK Group lakukan? Kalau dari segi produk, iya sudah berkompetisi sih. Maksudnya kita sudah bisa di-compare dengan produk-produk mereka, bahkan juga dengan produk-produk Korea, kita punya produk yang bisa sama bagusnya. Sudah bisa sama bagusnya. Kalau kita compare lagi dengan produk dalam negeri, tadi kan dari China ini karena mereka datang juga dengan budget marketing yang besar, akhirnya mereka bisa melakukan pemasaran yang besar-besaran, yang gerilya. Kalau kita berbicara dengan kompetitor di dalam negeri, apa saingan terbesarnya?
Tidak berbicara tentang brand ya, tetapi dengan taktik marketing, produk, ingredients dan sebagainya. Pastinya kita semua lagi berkompetisi karena sebenarnya ini kayak industri si skincare ini tuh beberapa tahun lalu tuh kita udah menjadi raja di negara kita sendiri. Jadi kita kompetitor-kompetitor lokal ini sebenarnya tuh teman-temannya kita juga gitu kan. Jadi kita juga sering sharing bersama gitu untuk memajukan industri ini. Justru dengan adanya mereka kita bergandeng tangan gimana bisa meyakinkan masyarakat tentang kepercayaan terhadap produk lokal. Justru harus kayak bergandeng tangan bersama untuk bisa meyakinkan masyarakat gitu. Nah di situ di mana masyarakat udah percaya dengan produk-produk lokal, tiba-tiba datang banyak banget kan kompetitor dari China yang brand-brand yang masuk gitu. Jadi kita juga lagi gimana caranya kita bisa balikin lagi seperti dulu, kayak produk lokal bisa jadi raja di negara kita sendiri. Nah ini kembali lagi ke statement ini. Kalau bisa Kak Jessica bilang, dulu kita menjadi raja di negara kita sendiri dengan skincare itu. Tapi kenapa sekarang kondisinya tidak sedemikian itu? Apa yang salah seperti ini gitu? Apa yang dipelajari oleh Jessica? Apakah regulasinya yang salah atau memang pengawasannya yang saat ini tidak ketat? Seperti apa yang Anda pelajari? Karena mereka masuk kan pertama dengan HPP yang sangat murah ya dibandingkan kita yang memang mungkin toll manufacturer atau punya pabrik sendiri di Indonesia gitu. Karena ya dari harga HPP-nya mereka lebih murah juga, terus juga dengan permodalan yang besar dan yang pastinya mungkin mereka lebih siap pas mereka masuk kan kalau boleh sebut e-commerce TikTok itu kan memang di sana sudah besar ya. Jadi mereka mungkin tahu cara mainnya seperti apa gitu. Sedangkan di Indonesia itu baru. Jadi kita masih belajar tapi mereka udah ahli. Jadi pas mereka masuk dengan permodalan yang sangat besar, mereka langsung bisa jadi besar gitu. Jadi mungkin shock terapi buat kita pemain lokal mungkin. Kalau di sini kan kita menghadapi banyak problem, salah satunya tidak hanya produk China, tetapi juga produk ilegal. Anda sebagai pelaku usaha lebih sulit bersaing dengan produk China atau produk ilegal? Lebih sulit dengan produk China karena mereka sesuai dengan regulasi kan sebenarnya. Mereka juga bahan-bahannya juga mungkin nggak yang berbahaya yang setahu saya ya. Karena udah sesuai dengan standar BPOM juga. Sudah sesuai dengan standar BPOM, sesuai dengan regulasi, justru itu lebih sulit ya bermainnya. Karena kalau ilegal mungkin orang akan sudah teredukasi, jadi orang lebih selektif jadinya, sudah dengan sendirinya selektif. Lantas apa yang mungkin bisa disuggest ke pemerintah terkait hal ini, Jessica? Mungkin regulasinya butuh diatur lebih lagi, ditinjau lagi, harus dibedakan sepertinya ya pedagang asing atau pedagang lokal gitu. Jadi ada support dari pemerintah terhadap kita pemain lokal ini gitu supaya kita bisa balikin lagi keadaan seperti dulu di mana pemain lokal ini bisa menjadi raja di negara kita sendiri. Karena kalau dari segi kualitas dan segi brand image gitu, produk lokal tuh brand lokal ini sangat mampu untuk bersaing dengan produk luar negeri.